Video inovasi pembelajaran guru, mata pelajaran informatika, bab algoritma dan pemrograman, kelas 9 SMP Peradaban Serang. S. Situasi. Dalam pembelajaran informatika kelas 9, siswa mempelajari materi yang sangat penting, yaitu algoritma dan pemrograman. Di era digital seperti sekarang, kemampuan menyusun langkah-langkah terstruktur tidak hanya penting untuk membuat program komputer, tetapi juga menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya, banyak siswa masih kesulitan mengubah masalah menjadi langkah-langkah instruksi. Mereka bukan hanya perlu tahu istilah sequence, loop, if else, tetapi juga harus menerapkan dalam situasi nyata. Inilah kondisi yang menjadi dasar inovasi pembelajaran yang saya kembangkan. T. Tantangan. Tantangan utama saya sebagai guru adalah bagaimana membuat siswa benar-benar memahami dan mampu menerapkan algoritma, bukan hanya menghafalnya. Ini algoritma sederhana, ini flowchart, ya. Kalian bikin flowchartnya, aduk, ya, terakhir selesai ya. Nah, begitu. Oke, understand? Untuk itu, saya mengajak siswa menghadapi sebuah masalah nyata dalam bentuk permainan edukatif klasik Magic. Game coding berbasis web dari code.org. Game coding yang sederhana tapi menantang, disukai oleh para siswa. Bagaimana cara menyusun instruksi yang tepat agar sebuah karakter dapat keluar dari tantangan game tersebut tanpa kesalahan. Dari sinilah proses pembelajaran berbasis masalah dimulai. Nih, di level 2 itu ada Angry Bird-nya, mau menang atau tidak. Yang bisa A. Aksi. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pembelajaran dirancang melalui tahapan-tahapan yang mendorong siswa menganalisis masalah, menginvestigasi, dan menemukan solusi secara mandiri. Dengan video pembelajaran yang berisi 4 konsep utama. Yang pertama, sequence, urutan langkah yang benar. Yang kedua, repeat, pengulangan untuk membuat instruksi lebih efisien. Yang ketiga, repeat until, perulangan yang berhenti ketika kondisi tercapai. Yang terakhir, yang keempat, if else, logika pengambilan keputusan. Kalau ini tentang video repeat until block, ya, repeat until block. Contohnya ini. Contohnya, tuh melempar basket. Setelah menonton video, siswa masuk ke tahap investigasi. Mereka mengamati permasalahan dalam game coding, menulis algoritma, menggambar flowchart, lalu menguji langsung pada game klasik Magic. Jika terjadi kesalahan, mereka melakukan debugging, menelusuri instruksi satu persatu, menemukan sumber kesalahan dan kemudian memperbaikinya. Pendekatan ini membuat siswa belajar secara aktif, menganalisis, mencoba, mengevaluasi, dan menyusun strategi baru. Melalui PBL, siswa benar-benar mengalami proses berpikir komputasional seperti seorang programmer. R. Hasil. Hasil dari inovasi pembelajaran ini sangat terlihat. Siswa menjadi jauh lebih paham tentang algoritma. Mereka belajar melalui pengalaman langsung. Mereka mampu menyusun instruksi yang tepat, membuat algoritma, membuat flowchart, dan menyelesaikan level klasik Magic dari level 1 sampai level 20 dengan memadukan sequence, loop, repeat until, dan if else. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah meningkat secara signifikan. Siswa lebih percaya diri karena mereka menyelesaikan masalah secara mandiri, bukan hanya meniru contoh. Melalui pendekatan PBL,
pembelajaran lebih bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan dunia nyata. Penutup. Demikian inovasi pembelajaran yang saya terapkan pada materi algoritma dan pemrograman. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi pembelajaran informatika yang lebih kreatif dan berpusat pada siswa. Demikian, saya Nurman Asarif dari SMP Peradaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti pembelajaran algoritma dan program, saya merasa lebih paham bahwa membuat langkah-langkah yang penting sebelum menulis program. Awalnya saya bingung membuat program, tapi setelah mencoba beberapa contoh, akhirnya saya bisa. Waktu debugging, saya sempat salah arah coodnya, tapi dengan mencoba ulang, saya jadi tahu letak kesalahannya. Belajar lewat game juga membuat saya lebih semangat karena langsung melihat hasilnya. Belajar kali ini menyenangkan karena saya bisa belajar sambil bermain di kode ORG. Saya jadi tahu bahwa algoritma itu sebenarnya ukur langkah saja. Saya merasa lebih percaya diri pemrograman setelah kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Pembelajaran yang dilakukan sudah terlihat runtut dan sesuai tujuan. Mulai dari mengajak siswa mengamati masalah, mencoba sendiri, berdiskusi, sampai menyimpulkan. Penggunaan media game coding sangat efektif untuk membuat konsep algoritma lebih mudah dipahami. Saya melihat siswa aktif, antusias, dan mampu bekerja mandiri maupun kolaboratif. Ke depan mungkin bisa ditambahkan variasi, tantangan, atau contoh kasus yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.